Di tepi sebuah desa di Jawa, ketika cahaya senja mengubah langit menjadi palet jingga dan merah, kehidupan berjalan dengan ritme yang damai dan teratur. Namun, di balik keindahan senja tersebut, tersembunyi ketakutan yang mendalam akan sebuah legenda yang telah turun-temurun, cerita tentang Wewe Gombel. Bimo, seorang anak laki-laki yang berani dan penuh rasa ingin tahu, sering mendengar peringatan dari orang tuanya, jangan keluar setelah maghrib, nanti diculik Wewe Gombel. Namun, bagi Bimo, peringatan tersebut hanya menambah rasa penasarannya. Dia bertekad untuk membuktikan keberadaan Wewe Gombel, untuk melihat sendiri apakah legenda itu benar atau hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak keluyuran malam hari. Suatu malam, dengan hati yang berdebar, Bimo menyelinap keluar dari rumah setelah maghrib. Dia bersembunyi di semak-semak dekat hutan di pinggiran desa, tempat yang sering dikaitkan dengan penampakan Wewe Gombel. Angin malam yang sejuk membuatnya merinding, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang mulai merayap di hatinya. Tidak lama kemudian, suasana menjadi semakin menegangkan. Bimo mulai mendengar suara aneh yang tidak pernah dia dengar sebelumnya, tangisan dan tawa yang bergantian, datang dari dalam kegelapan hutan. Suara itu semakin mendekat, dan dalam cahaya rembulan, sosok yang menakutkan muncul. Seorang wanita tinggi besar dengan rambut panjang terurai, payudara besar yang menggantung hingga lutut, dan mata yang memancarkan cahaya merah. Itu adalah Wewe Gombel, persis seperti dalam cerita-cerita yang dia dengar. Takut setengah mati, Bimo ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Wewe Gombel mendekat, dan dengan setiap langkahnya, udara di sekitar menjadi semakin dingin. Bimo bisa melihat wajahnya yang menyeramkan, senyumnya yang lebar menunjukkan barisan gigi yang tajam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara orang-orang desa yang mencari Bimo, memanggil namanya. Wewe Gombel mengalihkan perhatiannya ke arah suara tersebut, memberikan Bimo kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Bimo berlari secepat mungkin kembali ke desa, tak pernah menoleh ke belakang. Ketika Bimo kembali ke rumah, dia ditemukan dalam keadaan terengah-engah, pucat, dan tidak bisa berbicara selama beberapa menit. Setelah dia tenang, dia menceritakan apa yang dia alami, tentang pertemuannya dengan Wewe Gombel yang menakutkan. Cerita Bimo menambah kepercayaan pada legenda itu di desa, memperkuat peringatan untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri Bimo setelah malam itu. Dia menjadi lebih bijaksana dan menghargai kehangatan dan keamanan rumahnya. Dia juga menyadari bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan sebagai misteri, tidak untuk diungkap atau ditantang. Legenda Wewe Gombel, dengan semua ketegangan dan ketakutannya, menjadi pelajaran hidup bagi Bimo dan seluruh desa, mengingatkan mereka akan batasan antara dunia manusia dan dunia gaib yang sebaiknya tidak dilanggar.